sel normal dan perkembangannya. Tubuh manusia terdiri dari bermacam-macam organ dan fungsi organ. Masing-masing organ tersusun atas miliaran sel dan setiap satu unit sel terdiri dari dinding sel dan organel-organelnya. Apabila kita melihat tubuh manusia dari dalam, akan terlihat berbagai macam organ yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Meskipun memiliki bentuk dan tugas yang berbeda, pada kondisi sehat semuanya berjalan dengan harmonis. Contoh dari beragam jenis sel yang ada di dalam tubuh kita. Sel saraf yang menyusun otak manusia, sel otot rangka yang apabila berkumpul akan membentuk otot di tubuh kita, contohnya otot di lengan kita. Sel usus halus yang menyusun organ usus halus, dan sel darah merah yang bersirkulasi di pembuluh darah. Untuk melihat sel sebagai satuan kecil yang menyusun tubuh kita, kita dapat mengambil salah satu contoh yang ada di tubuh, yakni sel otot rangka. Apabila kita perbesar, sebuah sel akan terlihat seperti gambar ini. Di dalam sel begitu banyak organel-organel yang dibungkus oleh dinding sel. Salah satu organel tersebut adalah inti sel dan anak intinya. Dan apabila kita melihat lebih dalam dan lebih besar lagi, di dalam anak inti akan mengandung materi genetik yang membawa informasi-informasi mengenai tubuh kita. Materi genetik tersebut kita sebut sebagai DNA. DNA harus saling berpegangan untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Di dalam proses hidupnya, sebuah sel juga harus membelah diri dan bertambah banyak untuk menggantikan sel yang sudah memasuki akhir usianya melalui serangkaian proses yang terkontrol. Proses pembelahan tersebut membuat satu sel bertambah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Karena sel bertambah banyak, dari 1 menjadi 2 sel, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8, anak kecil tumbuh menjadi dewasa. Rambut bertambah panjang, dan kuku bertambah panjang. Setiap sel dari masing-masing organ juga memiliki rentang usianya. Rentang usia sel dikelompokkan menjadi cepat dalam hitungan hari, sedang dalam hitungan minggu sampai bulan, atau seumur hidup. Contoh sel yang berusia singkat, sel usus halus sekitar 2-4 hari. Trombosit atau sel keping darah sekitar 10 hari. Sel yang berusia sedang, contohnya adalah sel pembentuk tulang padat sekitar 3 bulan dan sel darah merah 100-120 hari. Dan sel yang berusia seumur hidup, contoh adalah lensa mata dan sel saraf pusat. Kematian sel. Ketika memasuki batas usianya, sel akan memprogramkan dirinya untuk mati. Hal ini disebut sebagai apoptosis. Selain kematian yang terprogram, sel juga bisa mati lebih cepat dibandingkan dengan rentang usia yang seharusnya, misal karena proses infeksi.